Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Habibi, SE MAK, salah satu dosen dari Universitas Medan Area dari program studi S1 Akuntansi dan memiliki jabatan fungsional berupa lektor. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Akuntansi dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini saya buat untuk tujuan memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2023 di bidang pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, DPT. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi umum untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. 1. Deskripsi singkat mata kuliah. 2. CPMK. 3. Materi pembelajaran. 4. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. 5. Metode pembelajaran. 6. Sistem penilaian. 1. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini memiliki bobot 3 SKS. Di dalam mata kuliah ini menyajikan secara rinci berkaitan dengan merumuskan konsep dasar sistem informasi akuntansi, komponen sistem informasi akuntansi, aplikasi siklus transaksi dalam proses bisnis, penyusunan sistem informasi akuntansi, membuat teknik pendokumentasian sistem, pengendalian internal yang dibutuhkan dalam melindungi sistem informasi akuntansi, dan mampu mendesain proses pengembangan sistem. Yang kedua, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. 2. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mahasiswa mampu merumuskan konsep dasar sistem informasi akuntansi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen sistem informasi akuntansi. 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan siklus transaksi dalam proses bisnis. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi siklus transaksi dalam proses bisnis. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan penyusunan sistem informasi akuntansi. 5. Mahasiswa mampu membuat teknik pendokumentasian sistem. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan pengendalian internal yang dibutuhkan dalam melindungi sistem informasi akuntansi. 7. Mahasiswa mampu mengembangkan proses pengembangan sistem. Materi pembelajaran. Pertemuan 1. Sub CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem informasi. Materi pembelajaran: sistem, model umum sistem informasi, sistem akuntansi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. 2. Mahasiswa mampu merumuskan organisasi manajemen dan proses bisnis. Materi pembelajaran: hakikat organisasi, hakikat manajemen, organisasi, dan manajemen. Peran sistem informasi akuntansi bagi manajemen. 3. Pertemuan ketiga, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan proses bisnis dan sistem informasi akuntansi. Materi pembelajaran: pengertian dan tujuan sistem informasi akuntansi, proses bisnis dan sistem informasi akuntansi, komponen sistem informasi akuntansi. Pertemuan 4 dan kelima, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan struktur pengendalian internal. Materi pembelajaran: manipulasi, tata kelola perusahaan, etika bisnis, struktur pengendalian internal. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik dokumentasi sistem. Materi pembelajaran: teknik dokumentasi, teknik narasi, diagram alir data. Pertemuan ketujuh, sub CPMK, mahasiswa mampu menyusun siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Materi pembelajaran: siklus pengembangan sistem, tahap perencanaan sistem, tahap implementasi sistem, tahap operasi sistem. Pertemuan ke-8, sub CPMK, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, sub CPMK, mampu menyusun siklus penjualan. Materi pembelajaran: bagian atau fungsi yang terkait komponen siklus penjualan. Pertemuan ke-10, mahasiswa mampu menyusun siklus pembelian. Materi pembelajaran: bagian atau fungsi yang terkait komponen siklus pembelian. Pertemuan 11 dan 12, sub CPMK, mahasiswa mampu menyusun siklus konversi. Materi pembelajaran: bagian fungsinya yang terkait komponen siklus konversi, bagian dokumen akuntansi biaya.
Pertemuan 13, Sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi akuntansi aset tetap. Materi pembelajaran, aset tetap, karakteristik aset tetap, klasifikasi aset tetap, komponen-komponen aset tetap. Pertemuan 14, Sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan buku besar pembantu, dan laporan keuangan. Materi pembelajaran, siklus akuntansi, sistem akun, sistem pemberian kode, buku jurnal, buku besar, dan laporan akuntansi. Pertemuan 15, Sub CPMK, mahasiswa mampu mengembangkan SIA. 1. Perencanaan dan analisis sistem. 2. Desain sistem. 3. Implementasi sistem. Pertemuan 16, ujian akhir semester. 5. Sistem penilaian atau evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan bobot nilai, yaitu ada 4 kategori. 1. Partisipasi 10%. Yang kedua, PR atau tugas 50%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 15%. 4. Ujian akhir semester dengan bobot 25%. Kehadiran mahasiswa minimal 75%. Penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem penilaian acuan norma atau PAN. Yang masuk dalam kategori nilai A yaitu nilai di atas 85. Masuk dalam kategori nilai B+ dengan nilai 77,5 sampai dengan 84,9. Masuk dalam kategori B yaitu dengan nilai 70 sampai dengan 77,9. Untuk nilai C+ yaitu dengan nilai 62,5 sampai dengan 69,9. Untuk nilai C masuk dalam kategori nilai 55 sampai dengan 62,9. Untuk nilai D dengan penilaian 45 sampai dengan 54,9. Untuk nilai E dengan nilai di bawah 44,9. Berikut video pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafibi. Saya pada kesempatan kali ini saya memberikan materi mengenai tentang sistem informasi akuntansi. Kalau kita berbicara tentang sistem informasi akuntansi, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari sistem informasi dan akuntansi. Mungkin kita harus mengetahui dulu apa sih definisi dari akuntansi. Ada yang tahu? Akuntansi. Kalau kita definisi dari akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisarian, dengan tujuan untuk membuat laporan keuangan. Untuk siapa? Untuk kepentingan para pihak yang berkepentingan. Di sini pihak yang berkepentingan itu bisa pihak internal maupun pihak eksternal. Kalau pihak internal itu meliputi biasanya manajemen. Manajemen itu bisa manajer, karyawan, maupun pemilik perusahaan. Kalau untuk eksternal siapa kira-kira? Laporan keuangan untuk calon investor maupun investor, karena untuk melihat suatu perusahaan apakah itu memiliki profit atau tidak profit, itu kita bisa melihatnya dari laporan keuangan. Kita berbicara tentang sistem. Sistem adalah rangkaian dari beberapa komponen ataupun bagian yang saling tercapai tujuan tertentu. Ingat yang namanya sistem itu adalah yang saling keterkaitan. Berarti kalau keterkaitan itu berarti lebih dari satu komponen ataupun lebih dari satu sistem. Kalau dia tidak saling keterkaitan dengan satu sama lain, itu berarti bukan sistem namanya. Baru di sini ada sistem informasi adalah suatu rangkaian yang komponen-komponennya saling terkait, yang mengumpulkan dan mengambil kembali
memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan perusahaan. Ingat ya, yang namanya ketika suatu sistem sudah dibuat pasti diakhiri dengan yang ada namanya pengendalian. Kalau sistem itu tidak ada pengendalian, berarti itu tidak masuk ke dalam yang namanya sistem informasi. Jadi itulah definisi yang paling sangat sederhana. Jadi pengertiannya, sistem kalau sudah ada yang namanya pengendalian itu masuk ke dalam yang namanya sistem informasi. Jadi di sini yang perlu diketahui konsep dasar sistem informasi. Ingat ya, ada input, ada proses, ada output. Ya, kalau kita hanya bicara input langsung ke output, berarti itu bukan masuk ke dalam kategori sistem informasi. Karena di sini ada proses. Ya, banyak sekali nanti proses di dalamnya. Di sini ada konsep dasar sistem informasi dari pemakai informasi. Kalau saya bilang ini bagian dari suprasistem. Suprasistem itu adalah bagian dari luar, yaitu sumber data dan pemakai informasi. Ya. Jadi di sini pengertian sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber dana dan daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya. Berarti kalau yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi itu yang berkaitan dengan data keuangan. Ya, kalau kita berbicara tentang sistem informasi itu di dalamnya ada data keuangan dan data non keuangan. Kalau dia masuk ke sistem informasi itu dia sistem informasi akuntansi, dia lebih spesifik kepada data keuangan saja. Dan di sini informasi ini dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan yang sangat beragam. Hanya langsung saja saya menunjukkan kepada pihak internal maupun eksternal. Ini ada tujuan sistem informasi akuntansi. Ya, ada 3 tujuannya dari akuntansi. Yang pertama itu sebagai penyempurnaan standar pelaporan informasi. Artinya, tujuan dari sistem itu dibuat adalah untuk menyempurnakan ya laporan keuangan yang ada selama ini. Yang dikatakan penyempurnaan itu sistemnya itu harus sama dengan yang namanya SAK. Ya, SAK itu standar akuntansi keuangan. Dia harus relevan dengan peraturan yang ada. Jangan sampai sistem itu dibuat tapi melanggar peraturan-peraturan yang ada. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika membuat sistem, kita harus mengetahui dulu rambu-rambunya, aturan-aturan mainnya. Ya. Yang kedua, itu ada pengurangan biaya klerikal. Ya. Kita sudah pasti ketika kita menciptakan ataupun merancang suatu sistem, yang paling penting kan adalah untuk yang mengurangi namanya biaya. Ya, lebih kepada efisiensi. Ya, yang artinya dengan adanya sistem yang semulanya pekerjaan itu dilakukan 10 orang bisa menjadi 5 orang dan bisa menjadi tepat waktu ketika mengerjakannya dan lebih kepada mengeliminasi tentang waktu. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan uji silang. Artinya sistem yang sudah dibuat itu dapat diperiksa oleh atasan tingkat di atasnya, ya baik itu manajer, baik itu direktur, jadi seperti itu. Dan ini ada keterkaitan SIA dengan disiplin ilmu lainnya, ya ada akuntansi manajemen, ada perpajakan, ada auditing. Kalau seperti ini kepada tadi yang saya bilang lebih kepada pihak internal. Kalau perpajakan pihak kepada eksternal. Eksternal itu bukan hanya investor dan calon investor saja, tetapi kepada pihak pemerintah. Kenapa? Dalam menentukan pajaknya. Makanya sistem informasi itu sangat banyak kegunaannya. Kepada pihak auditing untuk memeriksa. Bayangkan kalau kita masih bersifat manual, ya mungkin bisa diperiksa ya, semua ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi dengan adanya sistem informasi akuntansi ini kan lebih efisien. Artinya apa?
anywhere, ya bisa di mana aja kita periksa, anytime, kapan saja bisa kita periksa. Jadi seperti itu. Bayangkan kalau masih bersifat manual, ya. Baru ada kaitan dengan teknologi informasi, ya. Baru kaitan dengan disiplin ilmu lainnya, ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Pak, pertama nama saya Putri Effendi. Saya ingin bertanya kepada Bapak, maksud dari sumber daya di dalam sistem informasi akuntansi itu bagaimana sih Pak? Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi dikatakan sekumpulan sumber dana dan daya, ya. Jadi ketika kita menciptakan suatu sistem, yang harus kita perhatikan yang pertama kali adalah mengenai tentang dana ya, karena kita butuh yang namanya cost biaya. Tapi di balik itu dan kita harus memikirkan benefitnya apa, manfaatnya apa. Jangan sampai kita membuat sistem mengeluarkan biaya yang besar, tapi manfaatnya berkurang. Jadi saya kaitkan dengan sumber dana dan daya ya. Dalam terminologi ekonomi itu ada dikenal dengan, kalau saya bilang 5M plus 1A, artinya 5M tambah 1I. M yang pertama itu adalah manusia, ya, yang berkaitan dengan sumber dana dan daya, ya. Yang kedua itu adalah mesin, ya. Mesin itu bisa peralatan, ya, bisa bangunan, ya. Baru yang ketiga itu ada money, ya, yang namanya uang, ya, untuk membuat sumber dana dan daya, ya. Yang keempat itu ada manajemen, ya. Jelas sekali ya, untuk manajemen untuk menggapai sumber dana dan daya. Yang terakhir itu ada yang namanya information ataupun informasi, ya. Berarti tadi ada ada money, ada machine, ada manajemen. Silakan. Saya mau bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan pengurangan biaya clerical? Oke, terima kasih ya. Ingat ya, tujuan dari sistem informasi akuntansi kan ada 3 tadi ya. Penyempurnaan standar pelaporan, pengurangan biaya clerical, dan meningkatkan uji silang. Sudah saya tadi sampaikan, tujuan dari sistem itu adalah yang mengurangi namanya biaya, ya. Artinya mengurangi biaya di sini adalah lebih kepada menekankan yang biaya di dalam suatu perusahaan, ya, lebih kepada biaya efisiensi, ya, lebih kepada tujuan dari membuat sistem. Buat apa dibuat nanti sistem kalau biayanya lebih besar ataupun kosnya dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi ingat ya, tujuan sistem itu dibuat harus lebih banyak benefitnya daripada kosnya. Kalau seandainya lebih tinggi kos dibandingkan benefitnya, maka sistem itu nanti tidak akan berjalan semestinya nantinya. Jadi seperti itu. Oke, demikian perkuliahan hari ini mengenai tentang sistem informasi akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.